perang sudah makin dekat ke wilayah mereka. Dengan berat hati penginjil ini berkata kepada orang-orang Indian, aku harus pergi dulu karena perang ini. Kalian pun harus pergi mengungsi dulu kalau perang aman kembali. Dia berdoa, Tuhan, tapi aku nggak punya waktu. Jemaat ini masih terlalu muda untuk ditinggal, nggak ada gembala. Dia takut nanti kalau dimakan serigala bagaimana, karena domba-domba masih muda. Roh Kudus berikan dia hikmat. Orang Indian itu sayang anjing, ya sayang sekali. Buat orang Indian anjing itu sahabat baik. Misionaris ini punya hikmat, dikasih hikmat Roh Kudus. Di dalam tubuh kita, hidup kita itu ada 2 ekor anjing. Satu anjing hitam, satu anjing putih. Nah, anjing hitam dikatakan itulah roh jahat, setan yang selalu bekerja. Nah, itulah tubuh kita ini. Anjing putih itulah di dalam manusia roh ini. Nah, seperti anjing-anjing kalian ini, siapa yang kalian rajin beri makan, anjing itu yang hidup. Tapi anjing yang gak kalian beri makan, dia akan mati. Nah, ingat itu. Keinginan dosa, mencuri, membunuh, berzina, iri hati, dendam, semuanya. Itulah anjing hitam itu. Jangan beri makan. Beri makan anjing putih. Kehendak Tuhan. Ingat tadi, makananku ialah apa? Melakukan kehendak Tuhan. Jangan lupa kata makanan ini. Dia doakan, jemaat yang masih baru itu, terus dia pergi. Bertahun-tahun, perang baru selesai. Dia cari lagi, di mana orang-orang Indian itu. Dia kaget. Ternyata jumlah orang percaya bertambah banyak. Dia pasti mikir, tanya, siapa yang datang kepada kalian menjadi gembala atau menjadi misionaris penginjil? Tidak ada. Wah, luar biasa kalau gitu kalian bertumbuh. Maka kepala sukunya berkata, sebab anjing hitam mati semua. Artinya apa? Selama ditinggal, walaupun tidak ada pendeta, nggak ada gembala, mereka menaklukkan keinginan daging ini. Karena yang diberi makan cuma yang Roh Kudus itu, manusia batin itu. Jadi lagi sekali, kita berbuat dosa atau berbuat benar. Yang menentukan siapa? Diri sendiri, bukan tetangga, ya, bukan iblis, bukan diri kita sendiri. Masih ingat hari Rabu yang lalu kita belajar dosa dari mana asalnya? Dari dalam keluar ini. Ya, kalau di dalam itu nggak ada perzinahan, Daud mau lihat perempuan mandi pun nggak akan terpengaruh. Dari dalam kita. Jadi tergantung kita mau memberi makan yang mana. Lagi sekali, makananku ialah yang melakukan keinginan siapa. Nah, itu dia. Hanya ada satu di antara 2. Keinginan dosa atau keinginan Tuhan. Terus ingat itu. Makananku ialah apa tadi? Melakukan keinginannya siapa. Saudara, ingat Rabu yang lalu kita belajar keinginan kekuatannya berapa PK? Ayo, masa lupa. Keinginan kekuatannya berapa PK? 1000 PK. Bayangin itu. Wih, hebat sekali. Begitu timbul rasa ingin, wah 1000 PK sudah itu. Maka itu dosa itu luar biasa. Kalau kita beri kesempatan. Tapi kalau keinginan kita untuk melakukan keinginan Tuhan, itu juga 1000 PK. Nah, jadi itu pilihan kita. Mau yang mana? Roma pasal 7. Bagian terakhir, Roma pasal 7, mulai ayat yang ke-15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Bukan berarti Paulus itu pingsan atau bodoh. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Nah, itulah manusia. Paulus, rasul hebat, itu pun mengeluh. Apa yang aku buat, bukan yang baik, bukan yang aku ingini, tapi yang aku benci yang aku buat. Nah, terus ayat 16. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi siapa? Dosa yang ada di mana? Di dalam aku. Nah, inilah manusia. Paulus saja mengeluh tentang
manusia lahiriah yang kesukaannya adalah dosa. Ayat yang ke-18. Sebab aku tahu, nah inilah manusia, maka itu nggak ada yang bisa kita sombongkan. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam siapa? Aku sebagai siapa? Manusia. Tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat yang apa yang baik. Itulah manusia. Enggak ada yang baik. Saudara, kalau kita ingat kembali Rebu yang lalu kita belajar soal Markus 7. Ada berapa hal dari dalam hati kita? 13 hal yang jahat. Itu Markus 7. Ayat yang ke-21 sampai 23. Yang belum baca, saudara silakan. Itu Markus 7. Nah, saya merenung begini. Sapi itu masih lebih berguna daripada kita. Betul tidak? Ya, sapi itu. Semuanya itu bisa dipakai dan laku. Sampai tainya juga laku jadi pupuk. Betul? Ususnya juga laku. Kalau kita, apanya yang laku? Ngerti maksudnya? Nggak ada yang laku dari kita. Kucing itu masih lebih berharga dari kita. Mereka itu berbulu, tidak mandi tapi tidak bau. Kita ini nggak berbulu, mandi juga bau. Betul tidak? Nggak ada yang baik dari kita, nggak ada yang baik. Oh, kita lihat juga, maaf ya, dari semua lubang dari tubuh kita ini, mulai dari pori-pori kita, keluar apa dia? Keringat, bau juga. Lihat lubang pori-pori di kepala kita, 2 hari tidak keramas, jadi apa itu? Kotor sekali. Coba dia keluar duit masih lumayan. Dari hidung kita, dari mata kita, dari telinga kita, mulut kita, dari lubang yang di bawah, keluar apa semua itu? Betul nggak? Kotoran semua. Jadi nggak ada yang baik dari manusia, nggak ada. Ayo kita baca bareng-bareng ayat 18. Ini betul sekali. 18 ya. 1, 2, 3. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Itulah manusia. Maka itu kita nggak bisa sombong. Ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Bayangkan saudara betapa celakanya kita manusia ini, dilahirkan di dalam dosa, makanya kejahatan yang kita lakukan. Jadi kita harus melatih diri kita. Siapa pernah ketemu ada anjing yang galak, ganas sekali? Bisa nggak ditundukkan anjing itu? Bisa. Kita latih. Di negara-negara atau daerah-daerah yang ada kuda, seperti Pulau Sumba, itu kudanya banyak sekali. Ya, di daerah Mamasa banyak kuda juga. Di beberapa daerah di Indonesia ada daerah yang pakai kuda. Semua kuda itu pasti liar, tapi mereka bisa dilatih, dibimbing, bisa diajar, dididik, bisa jadi kuda yang baik. Di negara-negara seperti Inggris yang masih pakai kerajaan, itu kudanya sangat aturan. Saya tuh heran. Jadi kuda-kuda kerajaan di Inggris itu sudah dilatih. Waktu mereka jalan narik kereta, itu kakinya bisa baris rapi sekali. Kuda padahal. Nah, ternyata begitu pula kuda liar dalam diri kita ini. Betul, bisa diapakan? Dilatih, dibimbing, bisa dididik, bisa dipimpin. Tergantung bagaimana kita mau. Kalau roh kita kuat, maka yang jelek ini gak akan kerja lagi dalam diri kita. Hanya yang benar yang bekerja. Jadi pilihannya ada di tangan kita. Ayat 20 yang terakhir kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Nah, jadi dosa itu kita kalahkan, kita lawan, kita tundukkan dengan otoritas dalam nama Tuhan Yesus.
Jadi tiap hari saudara katakan begini, begitu muncul keinginan marah, perang sudah makin dekat ke wilayah mereka. Dengan berat hati penginjil ini berkata kepada orang-orang India,